Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sari dengan NIM 5193540011. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh pemberian hubungan tubuh pada lansia. Ada bahasan yang bahasanya PPT ini itu satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan bab 2 tinjauan teoritis. Yang pertama pendahuluan yaitu latar belakang. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan meningkatnya kontraksi pembuluh darah arteri sehingga terjadi resistensi aliran darah yang meningkat tekanan darah terhadap pembuluh darah. Hipertensi adalah tekanan darah sistolik lebih dari 140 mg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mHg. Hipertensi hampir di setiap negara, terutama negara maju. Hipertensi adalah persoalan publik yang sering menjadi penyebab utama kematian. Walaupun Indonesia belum termasuk negara maju, hipertensi telah menjadi salah satu fokus penyebab kematian yang terbesar dan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Penyebab hipertensi sebagian besar belum diketahui, sementara hanya sebagian kecil saja yang diketahui penyebabnya. Hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya dinamakan dengan hipertensi esensial, dan hipertensi yang diketahui penyebabnya dinamakan dengan hipertensi sekunder. Pengobatan hipertensi sekunder lebih mudah dilakukan daripada hipertensi esensial. Oleh karena setelah diketahui penyebabnya, maka pengobatan diarahkan kepada penyebabnya. Biasanya penyebab itu adalah penyakit ginjal, kelainan endokrin, pemakaian obat, dan lain-lainnya. Pada hipertensi esensial diduga penyebab berkaitan dengan degenerasi organ-organ tubuh. Organ-organ tubuh yang mengalami penurunan vitalitas sesuai dengan umur sehingga tekanan darah akan naik. Pengobatan hipertensi ada dua jenis, yaitu farmakologis dan non-farmakologis. Next, Ki. Pengobatan farmakologis atau dengan obat-obatan antihipertensi dalam jangka panjang bahkan seumur hidup seperti diuretik, simpatik, beta blocker, dan vasodilator. Obat kimia diuretik memiliki kelebihan yaitu mempunyai ketepatan dalam dosis karena dibuat dalam ekstrak atau zat aktif saja. Akan tetapi kelemahannya adalah memiliki efek samping yang lebih besar dibandingkan dengan obat herbal. Selain itu harganya pun mahal. Hal ini disebabkan karena bahan bakunya masih didatangkan dari luar negeri. Sedangkan kelebihan dari pengobatan non-farmakologis yaitu tanaman obat atau obat herbal yaitu lebih aman untuk dikonsumsi, efektif menyembuhkan penyakit tanpa efek samping. Harganya terjangkau, lebih murah karena bisa ditanam sendiri, dan harganya sangat murah jika dibandingkan dengan obat kimia. Dan telah terbukti aman dikonsumsi karena sudah berabad-abad lamanya dikonsumsi oleh nenek moyang kita. Adapun obat non-farmakologis atau obat tradisional yaitu buah mengkudu, daun salam, rumput laut, mentimun, temu hitam, bawang putih, jantung pisang.
Mengkudu adalah tanaman yang memiliki khasiat bagi tubuh karena kandungan buah mengkudu. Tidak hanya pada buah mengkudu yang bermanfaat, tetapi bagian dari daun mengkudu dapat diolah menjadi teh mengkudu. Batang pohon mengkudu dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Mengkudu diketahui memiliki banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Efek buah mengkudu diantaranya sebagai antitrombolitik, antioksidan, analgesik, antiinflamasi, dan aktivitas santin oksidasi inhibitor. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu hipertensi adalah persoalan publik yang sering menjadi penyebab utama kematian. Kedua, apa pengaruh buah mengkudu terhadap tekanan darah? Ketiga, pengobatan hipertensi ada dua jenis, yaitu dengan farmakologis dan non-farmakologis. Pengobatan non-farmakologis atau obat tradisional yaitu dengan memanfaatkan buah mengkudu. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan judul di atas, pembatasan masalah yang menjadi objek penelitian ini yaitu dibatasi dengan pengaruh puding buah mengkudu terhadap tekanan darah lansia. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Bagaimana pengaruh pemberian puding buah mengkudu terhadap tekanan darah pada lansia di Desa Simpang 4, Kabupaten Asahan. Tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh pemberian puding buah mengkudu terhadap hipertensi pada lansia di Desa Kabupaten Asahan. Manfaat penelitian yaitu dapat mengetahui pengaruh puding buah mengkudu terhadap tekanan darah pada lansia sebagai referensi untuk penelitian relevan selanjutnya. Selanjutnya yaitu kajian pustaka, kajian teoritis. Mengkudu adalah tumbuhan asli Indonesia. Penyebarannya dari Asia tropis sampai Polinesia. Mengkudu adalah tanaman tropis yang digunakan sebagai makanan dan pengobatan herbal. Mengkudu memiliki kandungan zat aktif seperti skopoleti, oktoanoid, asid kalium, vitamin C, alkaloid, antrakuinot, vitamin A, karoten, glikosida, flavon, linoleat asid, dan lainnya. Mengkudu dapat menurunkan tekanan darah dan vasodilitas pembuluh darah. Kandungan yang terdapat pada buah mengkudu adalah alkaloid, tripterpenoid, scopoletin, acubin, alizarin, antraquinon, asam benzoat, asam oleat, asam palmitat, glukosa, eugenol, dan heksanal. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan keadaan di mana tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Klasifikasi hipertensi berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi esensial yang tidak diketahui penyebabnya dan hipertensi sekunder yang penyebabnya dapat ditentukan antara lain kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid, penyakit kelenjar adrenal, dan lainnya. Faktor resiko hipertensi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor yang tidak dapat diubah seperti umur, jenis kelamin, dan keturunan. Sedangkan faktor yang dapat diubah yaitu kegemukan, merokok, kurang aktivitas fisik, konsumsi garam berlebih, dislipidema, konsumsi alkohol berlebih, psikosial, dan stres. Faktor usia sangat berpengaruh terhadap kejadian hipertensi dan semakin bertambah usia maka semakin beresiko mengalami hipertensi. Hipertensi pada lansia disebabkan oleh perubahan secara alamiah di dalam tubuh yang dapat mempengaruhi kerja jantung, pembuluh darah, dan hormon, sehingga dapat perubahan fisiologis seperti meningkatkan tekanan
tekanan resistensi perifer, dan aktivitas simpatik serta dinding arteri akan mengalami perubahan penebalan karena penumpukan zat halogen pada lapisan otot yang menyebabkan pembuluh darah mengalami penyempitan dan kekakuan. Darah tinggi dapat terjadi sejak usia 20 sampai 30 tahun. Tetapi darah tinggi juga dapat mulai menunjukkan gejalanya sebelum 20 tahun. Darah tinggi sering kali terjadi namun tidak dapat dengan jelas dikenali. Namun ada beberapa gejala yang mungkin dapat diamati dengan baik seperti ketika umur 50 tahun, yaitu saat terjadi komplikasi dan gejala berat lainnya. Kondisi tubuh yang sehat, penerima dan bukti tipe yang pemarah memang seringkali membohongi analisis kesehatan yang sebenarnya. Hipertensi adalah kelainan yang sulit diketahui oleh tubuh. Salah satu cara untuk mengetahui hipertensi yaitu dengan melakukan pengukuran tekanan darah secara teratur. Diketahui penderita hipertensi tidak dapat diidentifikasi apa penyebab penyakit tersebut. Seseorang akan baru merasakan dampak gawat dari hipertensi ketika telah terjadi komplikasi. Hal tersebutlah sebabnya mengapa hipertensi dikatakan dengan silent kill atau pembunuh diam silent kill atau pembunuh diam-diam yang terjadi tanpa menunjukkan gejalanya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat proposal PPT ini. Terima kasih. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Linda mau kasih saran, boleh? Iya, Ki, boleh. Ya, tadi sama kayak Sinki ya kasusnya kurang hipotesis sama konsep kerangka berpikirnya itu kan belum ada, mungkin nanti bisa ditambahin. Terus ini juga tadi mungkin penyampaiannya masih terlalu banyak. Semua yang ada di PPT itu dibacakan, mungkin nanti bisa dipersingkat atau ditambah data-data lain yang di luar dari PPT biar lebih menarik. Nah, gitu aja. Terima kasih. Iya, makasih Kiki. Nanti lebih ke depannya bakal diperbaiki lagi PPT-nya sama cara penyampaiannya.
Jika tidak ada lagi pertanyaan atau saran dari teman-teman, maka saya tutup presentasinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.